Halo Sobat AdSense, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Ilham, tutor bahasa Indonesia adsense.id. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai menentukan fungsi SPOK dalam kalimat. Kalian sudah siap? Ya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai subjek, ya. Oke. Subjek. Nah, subjek itu bisa jenis katanya itu, ya, jenis katanya itu bisa kata benda. Oke, bisa kata benda. Contohnya misalkan bunga itu, ya, bunga itu harum sekali. Ya, bunga itu harum sekali. Bunga itu. Nah, bunga itu menjadi subjek. Nah, bunga itu adalah kata benda. Oke. Selain itu, Kak Ilham bisa apa lagi? Selain kata benda juga bisa kata kerja, kata kerja. Nah, ini memang jarang ya, tetapi memang ada kalimat yang subjeknya itu kata kerja. Contohnya misalkan ya, menari. Ya, menari adalah hobi saya. Oke, menari adalah hobi saya. Menari itu jadi subjek. Nah, subjek ini adalah kata kerja. Oke. Ya. Berikutnya ada lagi. Ada bisa kata sifat nggak, Kak Ilham? Kata sifat ya bisa, tetapi memang jarang ya, tetapi bisa. Oke, contohnya misalkan ya. Contohnya misalkan ramah, ya. Ramah adalah sifat yang baik. Ramah adalah sifat yang baik, ya. Ramah ini adalah subjek, subjeknya adalah kata sifat, ya. Jadi subjek itu bisa terdiri dari kata benda, kemudian kata kerja atau kata sifat, ya. Kemudian ciri-ciri yang lain itu apa sih? Nah, ciri-ciri yang lain biasanya subjek itu terletak sebelum predikat atau setelah predikat. Oke. Sebelum predikat atau setelah predikat. Oke. Sebelum predikat atau setelah predikat. Contohnya misalkan ya, Andi menyapu lantai. Andi menyapu lantai, ya. Menyapu ini kan jadi predikatnya ya. Ini jadi predikatnya. Nah, Andi ini adalah subjek sebelum predikat. Atau bisa juga setelah predikat. Nah, setelah predikat contohnya misalkan apa? Misalkan ada 10 orang di rumahku. Ya, ada 10 orang di rumahku. Ada 10 orang di rumahku. Nah, ada ini adalah predikatnya. Ada itu pasti menjadi predikat. Nah, 10 orang ini subjek. Jadi bisa predikat dulu, kemudian subjek. Nah, nanti kalimat ini ada namanya sendiri. Namanya adalah kalimat inversi. Kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Jadi predikat dulu baru subjek. Ini namanya kalimat inversi gitu. Itu ciri dari subjek ya, sebelum atau setelah predikat. Nah, subjek itu juga tidak bisa didahului oleh kata depan atau preposisi. Nah, misalkan nih, di Semarang adalah kota kelahiranku. Oke, Semarang. Nah, Semarang ini kan sebenarnya subjek. Nah, ini tidak boleh ditambahi oleh preposisi atau kata depan.
Kalau misalkan ditambahi oleh kata depan, berarti fungsinya bukan sebagai subjek. Contoh lagi misalkan untuk memperjelas. Oke. Di Semarang, di Semarang kami berjalan ke banyak tempat. Ya. Nah, di Semarang kami berjalan-jalan ke banyak tempat. Nah, di Semarang ini bukan menjadi subjeknya, malah ini bisa menjadi keterangan, ya. Nah, kami adalah subjek di sini. Nah, kami ini jadi subjek, di Semarang itu keterangan. Jadi kalau misalkan ada preposisi, itu bukan menjadi subjek, tetapi menjadi fungsi yang lain. Begitu. Ya, oke. Selanjutnya ciri yang berikutnya tentang subjek, ya. Ya, subjek itu bisa nanti katanya bisa ditambahkan dengan itu, ya. Bisa ditambahkan dengan itu. Ya, misalkan laki-laki itu, ya, laki-laki itu mencari anaknya. Laki-laki itu bisa jadi subjek, ya, bisa jadi subjek. Nah, kemudian ciri yang lain apa lagi, Kak Ilham? Ciri yang lain, kalau subjek itu di dalam kalimat atau dalam arti makna secara keseluruhan dalam kalimat itu bisa ditanyakan dengan kata apa atau siapa, ya. Oke, apa atau siapa. Jadi subjeknya itu siapa, subjeknya itu apa, gitu ya. Apa yang ada di dalam kalimat ini, atau subjeknya itu apa di sini, ya. Subjeknya itu apa? Siapa yang melakukan? Misalkan siapa yang mencari, ya. Siapa yang mencari? Kalau ini siapa yang mencari anaknya? Laki-laki itu, gitu ya. Ini bisa dicari dengan kata apa atau siapa. Misalkan tadi kalimat yang pertama itu kan tadi ada bunga itu harum sekali. Bunga itu harum sekali. Nah, ini bisa ditanyakan dengan apa yang harum sekali? Bunga, ya. Jadi subjek itu bisa ditanyakan dengan kata siapa atau apa. Ya, itu tentang subjek, ya. Kemudian sekarang kita beralih membahas mengenai apa itu predikat, ya. Oke, predikat. Oke, predikat, ya. Nah, biasanya yang kita tahu bahwa predikat itu biasanya berupa kata kerja, ya, berupa kata kerja. Tetapi bisa dengan kata yang lainnya tidak, Kak Ilham? Bisa. Bisa juga kata benda, ya. Ya, bisa juga kata sifat. Contoh misalkan yang kata kerja, ya, yang kata kerja. Dia membeli buku. Nah, predikatnya yang mana? Predikatnya yang ini. Nah, predikatnya apa? Berupa kata kerja. Ya. Oke. Kalau kata benda contohnya misalkan dia ayah saya. Dia ayah saya. Dia subjek, ayah saya predikat. Nah, predikatnya ini ternyata ayah saya ini adalah pronomina, ya. Pronomina atau sebenarnya dalam hal ini dia juga termasuk nomina atau kata benda, ya. Ya. Dia ayah saya. Kata sifat bisa nggak, Kak Ilham? Kata sifat juga bisa. Misalkan dia baik hati. Dia subjek predikat. Baik hati predikat. Baik hati itu namanya kata sifat. Jadi predikat itu ternyata bisa juga kata kerja, kata benda, kata sifat juga bisa, ya. Oke. Kemudian ciri berikutnya, ya. Ciri berikutnya kalau subjek itu bisa terdapat pada sebelum atau setelah predikat. Kalau predikat juga seperti itu, ya. Berarti predikat bisa terletak setelah
atau ya sebelum subjek. Nah, tetapi biasanya predikat itu paling sering itu muncul setelah subjek ya, setelah subjek. Misalkan contohnya ini, membeli ayah saya baik hati, muncul setelah subjek. Nah, yang yang sebelum subjek itu biasanya masuk ke kalimat inversi yang tadi dijelaskan ya, kalimat inversi yang predikatnya mendahului subjek. Oke, terdapat 5 hal dalam masalah itu, misalkan ya. Oke, 5 hal ini kan subjeknya. Nah, terdapat ini adalah predikatnya. Terdapat 5 hal dalam masalah itu. Ya, ini contoh kalimatnya. Nah, terdapat itu predikat, 5 hal adalah subjek. Nah, predikatnya bisa ada di sebelum subjek atau nanti disebut ya yang tadi kita kenal sebagai kalimat inversi begitu ya. Ya, baik. Ciri berikutnya tentang predikat ya. Predikat itu biasanya bisa sebelum predikat itu bisa ditambahkan dengan kata ingkar. Bisa ditambahkan dengan kata ingkar. Ya. Kata ingkar predikat biasanya. Nah, kata ingkar itu apa? Kata ingkar itu tidak atau bukan. Nah, misalnya nih, Andri tidur di kelas, misalkan ya. Andri tidur di kelas. Nah, tidur di sini, ini kan predikatnya ya. Nah, predikatnya. Sebelum predikat bisa ditambahkan dengan kata ingkar. Nah, kata ingkar tidur itu tidak tidur. Nah, Andri tidak tidur di kelas. Atau misalkan nih, Andri, mahasiswa. Nah, ini subjek, ini predikat. Karena predikat juga bisa masuk ke kata benda juga ya. Kata benda juga bisa masuk predikat. Nah, di sini bisa ditambahkan dengan kata ingkarnya. Kata ingkarnya apa? Kata ingkarnya adalah bukan. Nah, jadi predikat itu bisa disisipi atau bisa didahului dengan kata ingkar di depannya, gitu ya. Oke, lagi. Ciri yang lain lagi itu kalau predikat itu berupa ini kata ialah atau adalah atau lagi misalkan merupakan ya. Nah, kalau ada kata-kata ini di dalam kalimat itu biasanya berfungsi sebagai predikat. Berfungsi sebagai predikat. Contohnya misalkan ya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta. Misalkan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta. Nah, kata merupakan di sini berfungsi sebagai predikat. Nah, Indonesia berfungsi sebagai subjek. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta itu nanti berfungsi sebagai pelengkap. Ya. Jadi ini subjek, predikat, pelengkap. Merupakan itu pasti menjadi predikat. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!